Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarafil Adha dari semester 5 kelas pagi ingin mempresentasikan hasil tugas saya yakni hukum konstitusi dengan saya mengambil subtopik sifat konstitusi dengan dosen pengampu yakni Bapak Sukron SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat konstitusi, yaitu sifat konstitusi itu memiliki dua sifat, yakni luas, fleksibel atau kaku, rigid, dan tertulis ataupun tidak tertulis. Sifat luas atau kakunya sebuah konstitusi dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengikuti atau menyesuaikan perkembangan zamannya. Undang-Undang Dasar 1945 dapat memiliki dua sifat konstitusi yakni luas dan kaku. Hal ini dikatakan kaku karena untuk mengubahnya terbilang cukup sulit karena pada pasal 37 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah jika disepakati oleh dua atau tiga anggota MPR yang hadir di dalamnya. Kemudian sedang dikatakan luas karena terbukti bahwa MPR telah melakukan perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Undang-Undang 1945 hanya berisi hal-hal pokok saja, di mana peraturan atau hal-hal yang lebih rinci diatur oleh perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, yaitu satu, apa arti dari konstitusi itu sendiri, dan kedua, apa sifat-sifat konstitusi itu, dan sebutkan ciri-ciri dari sifat konstitusi tersebut. Pengertian dari konstitusi, yaitu konstitusi itu sendiri bermakna sebagai peraturan dasar atau awal mengenai sebuah negara, sebagai mana dasar pembentukan negara yang berlandaskan sebagai penyelenggara bernegara. Hal ini yang bermakna hukum itu adalah dasar dari negara tersebut. Hukum yang dimaksud sebagai dasar negara ini biasanya bersifat tertulis atau tidak tertulis. Ini menjurus kepada pengertian konstitusi secara luas. Kemudian, sebagaimana pula undang-undang ini digunakan sebagai dasar negara, ini meninjau dari pengertian konstitusi secara sempit. Kemudian, sifat-sifat konstitusi. Satu, konstitusi fleksibel. Konstitusi yang fleksibel adalah salah satu yang dapat dengan mudah diubah. Amandemen konstitusi disahkan dengan cara yang sama, di mana hukum biasa disahkan. Undang-undang yang bertujuan mempengaruhi perubahan dalam hukum konstitusi atau dalam undang-undang biasanya melewati prosedur legislatif yang sama, yaitu dengan mayoritas suara yang sederhana di legislatif. Demikian pula, konstitusi adalah fleksibel ketika prosedur perubahan itu sendiri dan perubahan itu dapat dilakukan dengan mudah. Ciri-ciri dari konstitusi fleksibel itu, satu, elastis karena dapat menyesuaikan dirinya dengan mudah. Kedua, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kedua, konstitusi rigid atau kaku, yakni konstitusi yang kaku adalah salah satu yang tidak dapat dengan mudah diubah. Metode amandemennya cukup sulit. Untuk mengubahnya, legislatif harus meloloskan rancangan undang-undang amandemen oleh mayoritas yang spesifik. Untuk mengesahkan atau mengamandemen undang-undang biasa, legislatif biasanya mengesahkan undang-undang oleh mayoritas sederhana anggotanya. Konstitusi yang kaku dianggap sebagai hukum tanda yang paling mendasar. Hal ini dianggap sebagai kehendak dasar dari orang-orang yang berdaulat. Ciri-ciri konstitusi rigid atau kaku yakni satu, mempunyai kedudukan dan derajat lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Kedua, hanya bisa diubah dengan cara khusus dengan persyaratan yang khusus.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kalimat yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.